Bagi warga kota Tasikmalaya, Masjid Agung merupakan suatu kebanggaan, sebuah tempat suci yang nyaman dijadikan tempat beribadah. Khusus ketika sholat Jumat, banyak warga kota Tasikmalaya menyengajakan diri untuk datang ke sana. Dibangun pada tahun 1886 dan direnovasi akhir pada tahun 2000, Masjid Agung Kota Tasikmalaya mampu menampung kurang lebih 2.000 jamaah sholat Jumat tiap minggunya. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung memang sekilas tidak ada bedanya dengan proses pelaksanaan sholat Masjid Agung di masjid lainnya. Sekarang, kami akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana Masjid Agung Kota Tasikmalaya merayakan hari besar umat Islam ini, dari mulai persiapan sampai cerita-cerita di baliknya. Alangkah indah wajah-wajah tentang Jumat sama mungkin ya seperti hari-hari biasa, cuman bedanya paling kita lebih awal membersihkan untuk persiapan kedatangan para jamaah. Dikarenakan sekitar jam 10 jamaah itu udah pada datang ke Masjid Agung, sampai waktunya adzan duhur atau waktu Jumat tiba, itulah diantaranya. Jumat pagi, para pegawai Masjid Agung mulai melakukan pembersihan. Dari mulai lantai dalam, lantai luar, dan tempat wudhu dibersihkan untuk menyambut jamaah sholat Jumat. Setiap sudut Masjid Agung tidak luput dibersihkan dengan berbagai alat kebersihan yang ada. Selain persiapan fisik, persiapan administrasi pun dibuat. Laporan keuangan kas DKM Masjid Agung dipersiapkan untuk diinfokan kepada jamaah sholat Jumat. Dana yang masuk, dana yang keluar, dan jumlah terakhir kas DKM wajib diberitahukan kepada jamaah. Selain itu, didata pula siapa saja almarhum dan almarhumah yang akan disalat goibkan. Untuk khotib, DKM Masjid Agung sudah menyiapkan daftar khotib setiap bulannya. Untuk Jumat ini, 12 Juli 2013, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1434 Hijriah, yang akan menjadi khotib adalah Ketua MUI Kota Tasikmalaya, Kiai Haji Aceh Nur Mubarok LC. Bukan bangga urusannya, bukan bangga, beda dengan jadi artis, jadi khotib itu. Justru itu bebannya tinggi. Bagaimana pertama supaya misi yang disampaikan kita sampai kepada orang. Yang kedua memang misi yang aktual pada bulan Ramadan ini, karena banyak orang yang belum tahu apa Ramadan, masih menyamakan antara Ramadan dengan bulan yang lainnya. Maka kita di sana menyampaikan informatif, walaupun satu sisi ada penekanan tapi juga tidak kelihatan, kan? Biar mereka tergugah dengan apa yang terjadi pada bulan tersebut. Maka tidak ada istilah kebanggaan menjadi khotib, beda dengan menjadi artis. Masjid Agung dan masjid lain. Oh, saya udah biasa di mana-mana. Ya, di Bandung ya biasa. Ketika udah sampai waktunya adzan atau waktu masuk duhur, ya kami selaku operator lah, katakanlah operator, jadi dari awalnya itu dilakukan pengajian ayat suci Al-Quran. Nah itu jadi dikat kurang lebih 5 menit untuk melakukan laporan-laporan atau kepentingan-kepentingan yang lain. Nah itu dikat 5 menitan, persiapan untuk penyampaian pengumuman keuangan atau permohonan doa orang-orang yang sakit, yang ingin hasil maksud itu dan sebagainya. Menjelang waktu sholat Jumat, prosesi pun dimulai. Diawali dengan pembacaan laporan keuangan DKM Masjid Agung Kota Tasikmalaya adalah Pak Liliso Mantri, merupakan muroki yang sudah lama mengawal sholat Jumat di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Beliau adalah orang di balik suara emas pada saat azan kedua. Seperti juga sendiri kebanggaan, karena mungkin nggak ada yang mau lagi, mencuri saya sendiri begitu. Mungkin masih banyak yang lain yang musim lebih bagus ya, yang bagus-bagus, tapi mungkin yang istilahnya mau bisa mungkin nggak ada waktu begitu kira-kira. Saya menjelaskan diri untuk kami kembali
yang lebih bagus bukan. Tapi alhamdulillah bisa seperti ini ya kita syukuri aja kira-kira. Selesai itu baru ini Abah Ohid selaku kuncen bedug itu yang setelah nabu bedug gitu ya. Bedug pun dipukul tanda masuk sholat zuhur. Penabuh bedug yang sudah bekerja di Masjid Agung 30 tahun lebih itu adalah Bapak Haji Ohid Tauhid Rohman. Kalau nggak dipukul, yang kedua sudah dibutuhkan saya sendiri masjidkan kenteng untuk biaya masjid agung. Kalau Setelah bedug baru aku adan yang pertama. Di belakang. Ya, adan yang pertama. Pas saat berakhirnya bedug ditabuh, azan pertama pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama tersebut dilakukan di audio room Sekretariat Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Dan yang menjadi muazin rutin adalah Bapak Abai Buyanudin. Setelah selesai adan yang pertama, sama-sama mungkin ya persiapan untuk melaksanakan tadi kan dicatat itu sholat goib itu kan, sholat goib dicatat. Nah itulah setelah itu beres adan dilaporkan bahwa yang memohon untuk disolat goibkan ada sekian orang, langsung sama-sama berdiri mengikuti sholat goib. Setelah itu beres sholat goib ya, sholat sunat aja, itu sholat sunat qobliyah itunya makanya. Setelah itu duduk semua, apabila oleh muroki itu kelihatan udah rapih lah, baru si khotib dinaikkan ke mimbar itu. Nah, tapi diberitahukan dulu ke khotib itu atau ke halayak, ke jamaah itu diberitahukan bahwa yang bertindak selaku imam dan khotib Jumat sekarang ini Bapak Anu gitu. Kepada beliau kami persilahkan, baru naik. Nah gitu aja. Dan prosesi utama ibadah Jumatan pun dimulai. Saat khotib menyampaikan khutbah, para jamaah dilarang berbicara. Selesai khutbah, seiring iqomah dari muroki dilantunkan, sholat Jumat dilakukan, dan merupakan prosesi terakhir ibadah Jumat bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam.
Gelaplah hati, gelaplah jiwa. Andaikan hidup tanpa rahmatnya, banyaklah wajah bagai melata. Seninya hidup bila tanpanya, resah gelisah tak kunjung reda. Hitamnya hati, hitamnya wajah, segala di mata. Sholat Jumat di Masjid Agung dimanfaatkan para pedagang musiman untuk meraup untung. Untungnya sih nggak banyak sih, cuman lumayan aja. Buat resiko harian ya cukup lah. Bapak tiap hari? Oh enggak sih, cuman seminggu sekali. Tiap Jumat aja ini? Tiap Jumat. Ketika jualan dapat? Ya alhamdulillah dapat. Jamaah yang datang pun hadir dari berbagai kalangan, karena identitas Masjid Agung yang menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, tidak terkecuali bagi wali kota. Saya sebagai umat Islam, sebagai rasa kebanggaan kita ya, bertemu dengan bulan suci Ramadan ya, salah satunya kita ini hari ketiga dan Jumat pertama ya, saya ingin sholat Jumat di Masjid Agung. Ya memang sangat istimewa lah, karena ini sebagai masjid negara ya. Siapa lagi yang kalau tidak memakmurkan kita semua. Makanya kita mencoba pemerintah memaksimalkan bagaimana orang bisa menghormati, selalu taat dan takwa, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat 5 waktu, khususnya sholat Jumat, kan? Sholat Jumat. Ini menjadi identitas kita, masyarakat Tasikmalaya yang mayoritas umat Islam. Jadi pada saat sholat Jumat kita berharap berduyun-duyun, berbondong-bondong orang untuk melaksanakan sholat Jumat di tempatnya masing-masing, termasuk di Masjid Negara, ini Masjid Agung. Jadi harapan kami seluruh kegiatan ini berhenti lah, itu kan. Untuk laki-laki itu jadi wajib kan, makanya itu kita ingin melihat bagaimana masjid ini makmur, bagaimana masyarakat Tasikmalaya betul-betul waktunya tidak lama kan, paling cuma setengah jam, apalagi di bulan suci Ramadan yang bulan penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada masyarakat Tasikmalaya. Selesailah cerita satu hari di mana Masjid Agung Kota Tasikmalaya dijadikan tempat bagi sebuah momen agung masyarakat di Kota Tasikmalaya. Dari sebuah ibadah rutinitas, ternyata banyak cerita di dalamnya. Begini ya, kami emang di sini itu mendesain tentang variasi pemateri atau pembawa khutbah. Nah, mungkin dari sanalah akan ketertarikan jamaah untuk datang ke Masjid Agung. Di samping itu juga seperti akan lihatlah kalau kesini kuliah subuh tadi, adek kenapa kalau datang ke Masjid Agung? Bukan adek ini, adek-adek yang datang tadi pagi-pagi, tapi tidak masuk ke Masjid Agung, tidak masuk ke ruangan, hanya di luar aja kuling. Enak kenapa di Masjid Agung itu naon? Bisa kukurilingan gitu. Oh gitu aja ya. Apalagi yang udah muda-muda datang ke sini itu bukan apa-apa, ingin motor-motoran keliling di sini, woi, ngedegan sini kan, woi, pagi-pagi itu ya, sambil nyurut petasan, itu bermain sama teman-temannya, gitu kan, itulah diantaranya. Barangkali mungkin itu juga hampir sama itu, ya, tapi kita husnudon, kita ya, baik sangka kepada mereka-mereka yang datang ke sini itu ingin lebih hikmat, lebih khusyuk melaksanakan ibadah Jumatannya, barangkali begitu. Dengan variasi kami menyajikan pemateri khutbah bervariasi. Nah sekarang kami sajikan Ketua MUI Kota yang akan menyampaikan khutbah untuk sekarang ini. Tidak hanya menjadi tempat melaksanakan ibadah Jumat, masyarakat Tasikmalaya memanfaatkan momen hari Jumat sebagai saat bersilaturahmi, beristirahat, dan mencari rezeki. Dan Masjid Agung Kota Tasikmalaya akan terus berdiri serta menciptakan ceritanya sendiri. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenalnya. Tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua
kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya. Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penuhi janjinya. Yang ketujuh orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholatnya. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga. Surga Firdaus tempat kembali mereka.